Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Pangat. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sensasi akhir menjelang sembuh total, teman-teman. Dan yang saya ceritakan ini adalah murni pengalaman saya dan saat saya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Dan di sini sebelum saya lanjutkan cerita dan video saya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini biar video ini bisa berkembang dan menjadi motivasi buat kalian semua. Di sini saya akan membahas dan menceritakan sensasi akhir menjelang sembuh total, teman-teman. Begini teman-teman, ketika kalian merasakan sensasi kadang muncul kadang tidak, jangan khawatir teman-teman. Karena apa? Karena sensasi yang kadang muncul kadang tidak itu bertanda baik buat kalian semua, dan itu bertanda akan membuahkan hasil selama kalian itu terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Dan yang saya rasakan dulu, sensasi saya itu munculnya menjadi satu persatu dan berurutan, teman-teman. Kenapa saya bilang berurutan? Karena munculnya itu tidak seperti di awal-awal saya itu terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Karena di awal-awal itu sensasi selalu berdampingan dan beriringan munculnya sensasi, entah itu fisik maupun psikis, teman-teman. Dan di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai sensasi akhir, dan akan saya bahas dari ujung rambut sampai ujung kaki, teman-teman. Kenapa saya membahasnya dari ujung rambut sampai ujung kaki? Karena sebenarnya sih begini teman-teman, sensasi itu munculnya tidak berurutan dari atas ke bawah, teman-teman, tetapi munculnya itu ya acak-acakan. Tapi di sini saya akan menjelaskannya dari atas sampai ke bawah aja, teman-teman. Saya urutkan dari atas sampai bawah biar mudah saya untuk menjelaskannya, teman-teman. Karena nanti kalau acak-acakan kadang saya itu lupa sensasi yang muncul pertama itu apa, yang muncul kedua itu apa. Nah, di sini saya urutkan aja dari atas ke bawah. Yang pertama saya akan membahas sensasi di kepala, teman-teman. Ya, di kepala. Waktu itu sensasi di kepala itu, kalau masalah kelingan saya itu dulu tidak pernah. Ya kelingan sih teman-teman, cuman itu sedikit, tidak berat begitu teman-teman kelingan saya itu. Nah, akan tetapi yang saya rasakan itu di kepala itu begini teman-teman, rasanya itu mana ya, nyeri, cekit-cekit seperti ditusuk-tusuk jarum, teman-teman. Itu cekit-cekitnya pindah-pindah, teman-teman. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Itu seperti orang kayak kesetrum, teman-teman. Rasanya itu aneh di kepala, teman-teman. Rasanya itu aneh seperti orang kesemutan, teman-teman, tapi pindah-pindah seperti orang kesetrum, pindah-pindah, kadang di depan, kadang di bawah, apa tuh, kadang di samping, kadang di belakang, begitu, teman-teman. Nah, dulu saya itu kaget, teman-teman, kenapa sensasi itu muncul. Saya kira itu terkena kanker otak lah gimana, tapi sensasinya itu di luar, teman-teman, di kulit kepala itu, bukan di dalam kepala tapi di luar. Rasanya itu di kulit kepala itu rasanya cekit-cekit, nah nyeri, cekit-cekit, kadang pindah, kadang itu kayak ditusuk jarum, teman-teman, kayak ditusuk jarum gitu. Nah, di situ selang berapa mungkin sensasi itu sekitar 5 hari, kalau 4 hari bukan, teman-teman, itu kurang lebihnya ya tidak ada 1 minggu itu hilang, teman-teman. Sensasi itu hilang, dan akhirnya muncul lagi sensasi yang kedua, teman-teman. Yang kedua itu dada terasa panas dan berdebar. Dada saya ini terasa panas, teman-teman, panas, bahkan rasanya itu kayak terbakar, teman-teman. Nah, itu terus berdebar. Nah, akhirnya apa itu, saya itu merasa ya
panik sih teman-teman, waktu itu ya cemas. Cuman ini saya akan bahas mengenai fisik saja teman-teman ya. Dan yang ketiga itu dada terasa nyeri tembus belakang teman-teman. Di sini tuh nyeri. Saya itu dominan kadang ya juga pindah di sini, kadang di sini, tapi yang dominan di sini teman-teman. Itu tembus belakang. Ini tembus belakang tuh rasanya nyeri banget, sakit banget pokoknya teman-teman, itu tidak enak. Dan ketika dada ini nyeri tembus belakang itu sesak teman-teman, itu terasa sesak ya, itu terasa sesak. Dan itu kadang buat napas begini itu sakit teman-teman, tembus belakang. Nah di situ ya sebenarnya sih panik teman-teman ya, panik cemas juga sih, tapi saya sudah bisa menerima kenyataan karena sensasi di saat itu berkurang sudah teman-teman ya, berkurang itunya tuh, sensasinya munculnya itu tidak setiap hari teman-teman. Nah kadang itu selang waktu berapa hari muncul lagi. Nah yang keempat teman-teman, perut terasa panas dan pinggang terasa kaku dan pegal-pegal teman-teman. Itu pinggang saya itu terasa kaku, terus pegal-pegal, terus perut tuh panas, buat bergerak gini itu sakit teman-teman. Waktu itu sakit, bingung ini kenapa lagi, jangan-jangan ini apa, perut saya kenapa lagi, terus pinggang saya ini kenapa, buat tidur sakit, buat duduk begini aja itu nyeri, sakit teman-teman. Di situ waktu itu saya pijit teman-teman, pijit karena kan pinggang saya itu sakit, kaku, saya pijit, saya kira itu kan kecapean. Akhirnya saya pijit itu, tapi setelah itu sensasinya tidak apa itu teman-teman, tidak reda, nah, tidak sembuh. Nah akhirnya selang berapa hari, 4 hari itu hilang sensasi teman-teman. Bingung waktu itu teman-teman, bingung juga sih teman-teman ya, karena apa? Karena sensasinya itu munculnya juga tidak barengan seperti dulu, karena kadang di awal itu kepala, kadang di awal itu dada, kadang perut, begitu teman-teman. Nah di sini saya akan menceritakan lagi lebih detailnya teman-teman, biar kalian itu paham. Ini saya akan ceritakan ini yang mengenai hilangnya sensasi teman-teman ya kan. Tadi kan munculnya sensasi ya di minggu ini. Nah ini yang akan saya bahas, yang saya akan ceritakan ini teman-teman. Sensasi ini munculnya itu unik, dan apa itu hilangnya pun unik teman-teman. Bagi saya itu unik ya. Sebenarnya waktu itu sih takut ya, rasa takut ada, rasa cemas ada, tapi kadang saya pikir-pikir kok unik begitu teman-teman, unik. Nah hilangnya begini teman-teman. Yang pertama itu tadi kan di kepala teman-teman ya, di kepala itu minggu ini sensasi di kepala teman-teman. Sensasi di kepala itu ya nyeri, cekik-cekik seperti ditusuk-tusuk tadi ya. Itu mungkin sensasinya itu saya rasa itu sekitar 50%. Tapi nah terus yang minggu kedua itu juga nyeri dada, terasa panas itu juga teman-teman. Tapi di minggu kedua, di minggu berikutnya itu sekitar 5 hari. Nah setelah 5 hari itu nanti muncul lagi nyeri tembus belakang, dada nyeri tembus belakang teman-teman. Nah itu sekitar kurang lebih 3 hari atau 4 hari itu sudah hilang lagi. Nah dan yang terakhir teman-teman itu yang keempat, perut terasa panas, pinggang kaku, pegal-pegal. Nah itu di minggu awal saya contohkan di bulan ini sensasi itu muncul 4 kali, tapi berbeda teman-teman. 4 itu muncul di 1 bulan itu, tapi di minggu yang berbeda munculnya itu teman-teman. Nah di situ yang di bulan keduanya teman-teman muncul lagi sensasi kepala, dada, terus dadanya tembus belakang, perut panas, pinggang kaku, itu muncul lagi di bulan berikutnya. Itu bulan kedua itu muncul lagi. Nah tetapi di bulan kedua itu munculnya berkurang teman-teman. Yang bulan pertama tadi sekitar 50%, tetapi yang bulan kedua tadi munculnya sekitar 30% teman. Begitu teman-teman, sekitar 30% munculnya, sedikit berkurang sih teman-teman, karena
apa itu, semakin lama semakin kedepannya sensasi itu akan hilang dengan sendirinya, dan sedikit demi sedikit teman-teman, tidak hilangnya itu tidak secara langsung semua sensasi hilang, itu tidak teman-teman, itu tidak bisa. Bahkan di bulan kedepannya itu sensasi munculnya itu masih muncul teman-teman, tapi berkurang. Nah, beda dengan sensasi yang di bulan awal yang pertama tadi munculnya sensasi sekitar 50%, tapi di bulan kedua munculnya sensasi itu hanya tinggal 30%. Dan di bulan ketiga teman-teman, di bulan ketiga itu muncul lagi sensasi keempat tadi, muncul lagi teman-teman. Ya, munculnya tidak beriringan, tidak berdampingan, hanya munculnya itu gantian teman-teman. Minggu ini kepala, minggu ini sensasi di perut, minggu ini sensasi di dada. Nah, itu akan tetapi di bulan ketiga sensasi itu hanya tinggal sekitar 10% teman-teman, 10%. Sensasi munculnya itu tinggal 10%, mungkin ya sedikit berkurang lagi teman-teman. Nah, di situ saya rasa berarti penyembuhannya tidak kayak sakit batuk, berarti 3 hari langsung sembuh, tidak. Nah, akan tetapi penyembuhannya ini unik, bagi saya itu unik. Karena apa? Di penyembuhannya itu sangat sedikit banget teman-teman, sangat sedikit. Karena itu di bulan berikutnya sekitar segini, bulan berikutnya segini, terus bulan berikutnya tinggal segini teman-teman. Nah, bulan ketiga itu saya merasakan sensasi saya ya ini kira-kira teman-teman ya, mungkin hanya tinggal 10% kalau enggak 15%. Nah, di bulan berikutnya itu bulan keempat itu saya sudah sedikit banget merasakan teman-teman, sudah kayak hilang, sembuh. Nah, tapi yang paling akhir, dominan sensasi yang paling akhir itu di bagian perut panas dan pinggang itu pegal-pegal teman-teman, dan kaku. Itu yang paling akhir, sensasi saya yang paling akhir hilangnya itu teman-teman. Dan saya tidak bisa menyamakan karena apa, setiap orang berbeda teman-teman, sensasinya pun juga berbeda, mungkin penyembuhannya pun, hilangnya kesembuhan itu juga berbeda teman-teman, tidak sama seperti saya ini. Nanti saya bilang begini, tapi ternyata sensasi yang kalian rasakan itu tidak sama. Tetapi meskipun tidak sama, ini menurut saya teman-teman ya, menurut penilaian saya, mungkin cara penyembuhannya sama, tidak secara langsung bisa sembuh dalam jangka waktu 1 minggu, bisa sembuh hilang total, tidak. Akan tetapi sedikit demi sedikit saya perkirakan itu dalam 1 minggu itu tidak, mungkin sekitar 1% atau 2% penyembuhannya teman. Dalam 1 bulan itu kalau saya mungkin ya juga banyak, ada 20% lah mungkin, karena saya sembuh dalam jangka waktu kurang lebih 4 bulan teman-teman. Nah, saya itu waktu terpuruk-puruknya saya itu hanya sekitar 1 bulan, itu saya terpuruk banget. Dan akhirnya saya itu ya sama mungkin ya teman-teman, yang saya alami dengan kalian itu mungkin sama, mungkin hanya berdiam diri, berbaring, hanya merenungi sensasi, dan mungkin bahkan kayak kita itu merasakan orang stres, orang bingung, orang linglung teman-teman. Karena apa? Karena saya dulu itu takut banget, juga takut mandi, takut ngapa-ngapain, takut naik motor, takut keluar, takut untuk aktivitas, takut. Bahkan kita itu takut dengan kata-kata yang menyangkut kematian teman-teman, itu takut banget saya itu, saya itu sampai panik teman-teman, mendengar berita kematian itu sampai saya itu panik. Nah, di situ akhirnya saya itu belajar dari pengalaman teman saya teman-teman, itu tetangga saya itu ada yang terkena seperti saya itu. Waktu itu dia hanya terkena sekitar 2 bulan, kalau tidak 3 bulan teman, itu dia sembuh. Nah, di situ saya, meskipun sensasinya itu tidak 100% sama, akan tetapi mirip-mirip teman-teman, tapi cara penyembuhannya itu yang saya contoh teman-teman. Karena apa? Karena penyakit asam lambung GERD anxiety psikosomatik ini penyembuhannya dominan di pikiran kita teman-teman. Kalau pikiran kita tetap saja berpikir yang negatif,
berpikir yang tidak dan kita tidak bisa menjaga pikiran kita, maaf, penyembuhan kalian akan tetap lama. Pikiran itu pengaruh banget buat lambung kita teman-teman. Nah, disitulah teman-teman, kita meskipun menjaga pola makan, kita mantang, kita tidak makan ini itu, tidak makan pedas, akan tetapi kalau kalian itu masih saja berpikir yang negatif, berpikir yang aneh-aneh, kalian akan lama penyembuhannya teman-teman. Tetapi kalau kalian itu bisa mengontrol pikiran kalian, bisa mengontrol hati kalian, kalian bisa bisa membuat hati kalian senang, bisa membuat pikiran kalian tenang, kalian akan sembuh dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan sudah sembuh teman. Itu yang saya jelaskan. Karena apa? Teman saya konsisten di pikiran, sembuh dalam waktu 2 bulan, saya 4 bulan sembuh. Dan teman saya itu, tetangga saya ada lagi itu 8 bulan. Karena apa? Dia belum tahu mengenai pengalamannya tentang asam lambung, akhirnya bisa sembuh 8 bulan. Nah, dia itu malah itu cewek teman, 8 bulan itu teman saya cewek, itu sembuh dalam waktu 8 bulan. Itu sering ke dokter teman-teman, sama dokternya apa, disuruh karaoke teman-teman, itu disuruh karaoke biar pikirannya itu tenang. Karena dokternya saja bilang begini teman, meskipun minum obat sering ke dokter, kalau pikirannya itu tidak bisa merubah pikiran kita dan pikirannya tetap memikirkan yang hal-hal yang negatif, tidak akan pernah sembuh teman-teman. Bisa sembuh tapi lama teman-teman. Nanti kalau pikiran kalian itu sudah bisa tenang, sudah bisa menerima kenyataan, kalian akan sembuh dengan sendirinya. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa jelaskan di situ. Karena saya itu dulu waktu itu masih memikirkan penyakit, memikirkan hal-hal yang aneh, itu saya tidak sembuh-sembuh teman-teman. Sensasi akan tetap muncul, dan di sini saya mulai bisa mengendalikan pikiran saya, bisa menenangkan hati saya mulai sedikit sembuh, dan alhamdulillah saya sembuh dalam waktu 4 bulan teman-teman. Nah, itulah proses saya teman-teman. Karena penyembuhan asam lambung GERD anxiety psychosomatic ini tidak dengan obat bisa sembuh, dengan pikiran saja kita bisa sembuh teman-teman. Karena apa? Kebanyakan orang sembuh tanpa obat dan hanya menerapkan pola pikir teman-teman, menjaga pola pikir kita biar tenang, hati kita senang, kita akan cepat sembuh teman-teman. Karena pikiran kita berpengaruh banget dengan lambung kita teman-teman. Nah, disitulah teman-teman, pikiran kita itu bisa menimbulkan asam lambung kita naik, akhirnya ke kerongkongan dan menyebabkan sensasi-sensasi yang aneh dan menyebabkan kita panik teman-teman. Nah, itulah. Dan kalau kalian itu mengalami munculnya sensasi sudah seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, kalian jangan khawatir dan jangan panik dan jangan takut. Itu sensasi-sensasi yang akan sembuh teman-teman. Karena sensasi yang akan sembuh itu, yang akan menghilang itu tidak secara langsung sembuhnya teman-teman, ya butuh proses seperti itu teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, bagi yang masih awal-awal kena, yang sudah menonton video ini, tolong terapkan cerita saya ini teman-teman. Karena apa? Cerita saya ini yang saya alami teman-teman, saya bisa sembuh dalam waktu 4 bulan. Nanti kalau kalian bisa menerapkan pola pikir kalian, saya yakin kalian 3 bulan sembuh total, bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi. Saya 4 bulan teman-teman, jujur saya 4 bulan sudah saya sudah bisa beraktivitas. Ini contohnya saya bervideo saja di kebun teman-teman. Nah, di sini lah penjelasan saya teman-teman. Di sini murni pengalaman saya, dan di sini murni yang saya alami. Karena pengalaman saya hanya itu teman-teman. Ini kalau saya tidak mengalaminya, mungkin saya tidak bisa bercerita tentang masalah asam lambung GERD
anxiety psikosomatik ini mungkin saya tidak tahu rasanya gimana, sensasi menghilangnya gimana, itu tidak tahu teman-teman. Nah, sekian dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.